Baik, pada pertemuan ke-12 ini, saya diberikan tugas untuk menjelaskan perusahaan tuh dapat melakukan transfer resiko melalui asuransi dengan cara mengalihkan potensi kerugian finansial akibat suatu kejadian tak terduga kepada perusahaan asuransi. Nah, dalam praktiknya, perusahaan membayar sejumlah premi secara berkala kepada pihak asuransi sebagai bentuk perlindungan terhadap resiko tertentu yang telah disepakati dalam polis. Nah, ketika resiko tersebut benar-benar terjadi, maka perusahaan asuransi akan menanggung sebagian atau seluruh kerugian yang dialami oleh perusahaan tertanggung, sesuai dengan ketentuan dalam kontrak asuransi yang telah disepakati tersebut. Nah, strategi tersebut itu banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengelola resiko-resiko yang sulit untuk dihindari atau dikendalikan sepenuhnya, seperti bencana alam, kecelakaan, pencurian, kerusakan aset, hingga tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Transfer resiko melalui asuransi merupakan juga bagian penting dari manajemen resiko, karena tidak hanya melindungi perusahaan dari kerugian finansial yang besar, tetapi juga memberikan kepastian usaha dan membantu menjaga kelangsungan operasional saat terjadi gangguan tak terduga seperti hal yang tadi saya jelaskan. Nah, untuk memberikan gambaran yang lebih konkret nih, ada sebuah kasus sederhana dalam industri transportasi, khususnya perusahaan logistik darat. Misalnya sebuah perusahaan bersama Nusantara Kargo yang bergerak dalam pengiriman barang antar provinsi di Indonesia. Nah, perusahaan tersebut tuh mengoperasikan lebih dari 100 unit truk yang digunakan untuk mengangkut berbagai jenis barang, mulai dari bahan makanan, produk elektronik, dan lain-lain. Nah, setiap harinya armada Trans Nusantara tuh harus menempuh perjalanan jauh melintasi berbagai daerah dengan kondisi jalan yang bervariasi dan resiko lalu lintas yang tinggi ya. Tantangan yang dihadapi mencakup resiko kecelakaan kendaraan, pencurian barang, kerusakan barang saat pengiriman, hingga tuntutan hukum jika pihak ketiga atau misalnya pengguna jalan lain mengalami kerugian akibat operasional dari truk yang sedang beroperasional. Nah, untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut, manajemen Trans Nusantara itu memutuskan untuk menerapkan strategi transfer risiko melalui asuransi. Apa saja? Yang pertama itu asuransi kendaraan komersial untuk melindungi aset berupa truk dari kerusakan atau kehilangan akibat kecelakaan lalu lintas, kebakaran, ataupun pencurian. Yang kedua ada asuransi pengangkutan barang atau Marine Cargo Insurance untuk menanggung resiko kerusakan atau kehilangan barang milik pelanggan selama proses pengiriman. Yang ketiga itu asuransi tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, di mana untuk mengantisipasi biaya hukum atau kompensasi jika kendaraan mereka menyebabkan kerugian kepada pihak lain ataupun tadi sudah dijelaskan. Nah, suatu waktu salah salah satu truk milik PT tersebut mengalami kecelakaan hebat di jalan tol saat mengangkut produk-produk elektronik bernilai tinggi. Truk tersebut mengalami kerusakan parah dan sebagian besar barang yang diangkut juga rusak. Nah, selain itu, kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan pribadi lain. Jadi, tiga-tiga faktor tersebut tuh kena, sehingga pengemudi Trans Nusantara menghadapi tuntutan hukum dari pihak ketiga. Namun, berkat strategi transfer risiko yang sudah diterapkan sebelumnya, Trans Nusantara itu dapat mengklaim kerugian tersebut ke pihak asuransi. Perusahaan asuransi menanggung sebagian besar biaya perbaikan truk, membayar ganti rugi kepada pemilik barang berdasarkan polis cargo insurance, dan menanggung biaya hukum serta kompensasi dari pihak ketiga sesuai dengan polis liability insurance. Dengan demikian, perusahaan tersebut tuh tidak hanya terlindung dari kerugian besar, tetapi juga tetap mampu menjaga reputasi mereka di mata umum, di mana di mata pelanggan juga, karena tanggung jawab terhadap kerusakan barang tetap terpenuhi. Sekian dan terima kasih banyak.